14. Penyerahan diri. Aku bingung dan tidak mengerti kenapa Mas Arfan seolah-olah mampu menebak apa yang terjadi terhadapku. Penuturannya juga membuatku merasa bersalah karena kenyataannya aku memang menikmati perhatian Kak Dilan. Apa sebaiknya aku jujur kepada Kak Dilan kalau aku sudah menikah? Mungkin setelah ia tahu, ia akan berhenti memberikan perhatiannya. Akan tetapi, bagaimana jika ia terkejut dan akhirnya nekat menghubungiku? Aku tidak sanggup membayangkan jika orang tua dan mertuaku tahu tentang Kak Dilan. Karena kenyataannya, aku sekarang istri Mas Arfan. Aku tidak ingin melihat kesedihan di wajah orang-orang tersayang. Jika seandainya Kak Dilan tidak pernah hadir dalam hidupku, mungkin saat ini aku akan menjadi wanita paling bahagia karena memiliki suami yang sangat perhatian dan peduli. Namun, kenyataannya aku telah memberikan hati ini kepada Kak Dilan. Apa yang harus aku lakukan? Kamu jangan sok tahu, Mas. Aku berusaha mengelak dari tebakan Mas Arfan. Itu fakta, sayang. Mungkin perhatian dariku gak berarti bagimu jika dibandingkan dengan perhatiannya. Ia sepertinya ingin membuatku supaya makin merasa bersalah. Stop, Mas. Aku lagi gak ingin berdebat. Aku takut jika keceplosan mengatakan kalau Kak Dilan hanya cinta dalam dunia maya. Jangan bilang kamu ingin bertemu dengannya. Terus terang, aku gak setuju. What? Ia kini bersikap seolah-olah menyadarkan aku tentang siapa dirinya. Kalau aku ingin menemuinya, memang kenapa, Mas? Tanya aku dengan nada kesal. Apa hakmu larang-larang aku? Aku sengaja melontarkan pertanyaan itu, meskipun sebenarnya aku tidak berniat lagi bertemu dengan Kak Dilan. Jelas aku sangat berhak, karena aku suamimu. Aku tidak ingin istriku dianggap sebagai wanita tidak memiliki harga diri hingga menemui laki-laki yang bukan mahramnya. Sungguh, aku tidak pernah menyangka seperti itu penilaian Mas Arfan terhadapku. Jaga omongan kamu, Mas. Kamu gak berhak menilaiku seperti itu. Aku memukul-mukul pelan dadanya. Sayang, kamu salah paham. Aku hanya ingin menjaga kehormatanmu. Ia meraih tanganku, lalu menciumnya. Aku tahu, kamu pasti ingin balas dendam karena aku belum menyerahkan diri padamu. Aku belum memberikan hakmu sebagai suami. Aku belum melayanimu. Jika hal itu yang membuatmu memberikan penilaian gak benar terhadapku, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku menuntun tangannya, memegang dadaku. Kamu kenapa, sayang? Ia tampak kaget. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, Mas. Aku pasrah. Aku sudah tidak peduli lagi bagaimana perasaanku terhadapnya. Apakah telah tumbuh benih-benih cinta atau belum? Aku hanya ingin agar ia tidak memberiku penilaian yang tidak dapat aku terima. Akan tetapi, Mas Arfan justru menjauhkan tangannya dari dadaku. Ia pun berdiri dan ingin beranjak. Tetapi aku menghentikannya. Aku sudah pasrah jika harus melakukan hasrat suami istri malam ini dengannya. Mungkin dengan itu, ia tidak berpikiran yang tidak-tidak lagi tentang diriku. Kamu kenapa nolak, Mas? Bukankah itu yang kamu inginkan selama ini? Sekarang aku akan mewujudkan harapanmu. Aku akan menyerahkan diri padamu malam ini. Lagipun, kamu selalu bilang kalau aku milikmu. Jadi, kamu bebas melakukan apapun malam ini, Mas. Aku pun berdiri, lalu memeluknya dari belakang. Maaf, sayang, aku gak bisa. Ia melepaskan pelukanku, lalu melangkah keluar kamar. Aku meraih ponsel yang sejak tadi aku matikan. Aku kembali mengaktifkan benda itu. Ternyata terdapat beberapa pesan masuk dari Kak Dilan. Tekadku sudah bulat. Kalau malam ini akan memberitahukan kebenaran kepada laki-laki itu. Lebih baik ia mengetahui segalanya dariku, bukan dari orang lain. Aku ingin kita ketemu. What? Kak Dilan ingin bertemu denganku. Kenapa permintaan Kak Dilan sama dengan ucapan Mas Arfan? Kamu ke kota tempat tinggalku, Kak? Aku bertanya untuk memastikan. Iya, tunggu aku ya lusa sore. Lusa sore?
Secepat itu, Kak. Kenapa? Kamu gak suka? Maksudnya bukan seperti itu, Kak. Tapi ini tiba-tiba menurutku. Aku ingin membicarakan hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Aku sangat terkejut membaca balasan pesan dari Kak Dilan. Bagaimana mungkin aku menjalin hubungan serius dengan laki-laki lain dengan statusku yang telah bersuami? Aku harus menghentikan hal ini supaya tidak terjadi. Aku akan menyerahkan diri secepatnya kepada Mas Arfan. Sejak kejadian tadi malam, Mas Arfan lebih banyak diam. Setelah pulang kantor, ia langsung masuk kamar, lalu membersihkan tubuh. Biasanya, ia mengajakku duduk di taman belakang sambil berbincang. Aku yang sejak tadi membuka buku di kamar, sangat heran melihat sikapnya. Setelah keluar dari kamar mandi, Mas Arfan berjalan ke arah pintu. Tetapi aku langsung menghentikan langkahnya dengan memeluknya dari belakang. Aku ingin ia memperlakukan aku layaknya seorang istri pada umumnya. Aku takut dengan permintaan Kak Dilan. Mungkin karena aku tidak membalas pesan Kak Dilan semalam, ia pun tidak menghubungiku lagi. Entah kenapa aku justru merasa lega. Padahal sebelumnya sangat senang mendapat perhatian darinya. Namun saat ini, aku ingin fokus menjadi istri Mas Arfan. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Mas Arfan, lalu melepaskan dekapanku, kemudian memutar arah. "Aku udah siap jadi istrimu sepenuhnya, Mas." Aku tidak sungkan lagi mengucapkan hal itu kepadanya. "Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Ada apa denganmu?" Ia memegang kedua pipiku. "Aku akan mewujudkan harapan papa dan mama." Aku merasa menjadi menantu tidak tahu terima kasih mengingat penuturan Mas Arfan tadi malam. Lagipun, aku juga kasihan melihat mama mertua yang telah menemuiku ke kamar ini. "Maksudnya apa, sayang?" Mas Arfan tampak terkejut. "Kita akan kasih mereka cucu, Mas." "Kamu serius?" Ia menunjukkan senyum manisnya. Kenapa aku memujinya lagi? "Iya, Mas, aku udah siap. Tapi pelan-pelan ya, aku takut." Aku sangat yakin dengan jawabanku. "Iya, sayang." Mas Arfan langsung memanjakan bibirku dengan bibirnya. Entah kenapa aksinya lebih semangat dan menggebu dari biasanya. Tetapi aku juga menikmatinya. Ia melepaskan ciuman, lalu menggendongku ke tempat tidur. Aku benar-benar pasrah dengan apa yang Mas Arfan lakukan. Aku tidak mempermasalahkan lagi tentang perasaanku terhadap Kak Dilan. Hanya satu hal yang ada dalam pikiranku saat ini. Aku harus menjadi istri seutuhnya untuk Mas Arfan. Ternyata laki-laki itu benar. Aku hanya miliknya. Sore ini, aku telah menjalankan tugasku sebagai seorang istri, berhasil memberikan hak suami. Mas Arfan mencium keningku bertubi-tubi. Setelah kami selesai memadu kasih, ia beberapa kali berterima kasih kepadaku. Ia juga mengaku terharu saat melihat nokta merah di spray tempat tidur kami. Aku telah membuktikan kalau aku suci untukmu. Aku tidak pernah melakukan yang gak pantas dengan orang lain. Jadi, ubah penilaianmu terhadapku. Kamu yang mendapatkan kehormatanku. Aku kembali mengingat apa yang Mas Arfan katakan tadi malam. Laki-laki itu menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibirku. "Jangan bicara seperti itu. Aku gak pernah menilaimu yang tidak-tidak. Aku sangat mencintaimu." Mas Arfan memelukku. "Aku tidak akan memaksamu untuk membalasnya. Aku tetap sabar menunggu hatimu terbuka untukku." Entah kenapa, aku meneteskan air mata mendengar ucapannya, tetapi aku langsung mengusapnya sebelum ia tahu. Laki-laki yang dulu pernah aku benci, akhirnya berhasil memilikiku seutuhnya. Walaupun saat ini, aku belum menyadari pasti perasaanku terhadap Mas Arfan, tetapi aku sangat bangga karena telah berhasil menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku kepada dirinya sebagai imamku. Aku merasa lega. Karena mungkin penilaian Mas Arfan akan berbeda setelah ini. Ia harus tahu kalau aku tetap menjaga kehormatanku hanya untuk dirinya seorang. Aku tidak ada niat sedikit pun untuk mempermalukannya. Ia terlalu baik untuk disakiti. Walaupun kenyataannya, dulu ia pernah membuatku sedih hingga membencinya.
Fandi, Rena, aku dan Mas Arfan sangat terkejut mendengar suara mama mertua dari balik pintu kamar. Aku melihat ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 5:55 WIB sore. What? Ternyata sekarang hampir menuju maghrib. Aku dan Mas Arfan segera beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Apakah Renata akan menemui Dilan?